Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran pertama, pengantar Kitab Ulangan, Kamis 30 September, kemurtadan dan hukuman. Segala firman Tuhan akan kami lakukan, walaupun tidak bisa diragukan lagi. Umat ini bersungguh-sungguh dengan kata-kata mereka setiap kali mengucapkannya. Sayang sekali, sejarah suci menunjukkan bahwa tindakan mereka terulang kembali dan lagi yang bertentangan dengan kata-kata mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang terpilih, walaupun mereka telah masuk secara cuma-cuma dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, mereka tidak menegakkan kesepakatan bersama mereka yang pada akhirnya membuat kehidupan mereka menurun. Apakah komponen yang penting bagi Israel dalam hubungannya dengan perjanjian itu? Panggilan untuk menuruti Allah, untuk memelihara hukumnya, tidaklah lebih legalis dibanding dengan saat ini. Namun, secara terus-menerus, anak-anak Israel gagal mempertahankan kesepakatan bersama mereka. Sesungguhnya, pada awal, bahkan di kaki gunung itu, mereka jatuh dalam kemurtadan. Sayang sekali, ketidaksetiaan lebih kelihatan sebagai norma daripada yang sebaliknya. Itulah sebabnya, gantinya lebih cepat masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Bacalah Bilangan 14 ayat 28-35. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa ini karena mereka menolak percaya apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka untuk dilakukan? Kemudian, untuk saat ini, sangat sering ketidaktaatan terjadi, bukan hanya dari pemberontakan yang langsung, meskipun hal itu bisa juga terjadi, tetapi dari sebuah kegagalan untuk percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Apa yang membuat dosa ini menjadi lebih mengerikan bagi Israel adalah satu kenyataan bahwa sebagaimana Allah sendiri firmankan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Terlepas dari semua yang telah mereka lihat dan alami, mereka tetap menolak untuk taat kepada Tuhan dan menaklukkan negeri itu, meskipun ada janji Allah bahwa mereka akan berhasil. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, perjanjian Tuhan dengan Abraham melibatkan keturunannya, anak cucunya. Orang Israel adalah keturunan langsung Abraham, jadi mereka juga menikmati berkat-berkat dari perjanjian itu. Mereka diharapkan untuk memenuhi bagian mereka dalam perjanjian itu. Tuhan telah mempercayakan kepada mereka sebuah misi. Apakah misi tersebut? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Bangsa Israel merupakan keturunan istimewa. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka untuk memenuhi janjinya. Itu adalah tindakan kasih karunia Allah. Dan apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menurut. Jika mereka menurut, mereka akan menerima berkat Tuhan dan sejahtera di Kanaan, dan mereka akan menjadi kepala dari berbagai bangsa. Tetapi apa akibatnya jika mereka tidak menurut? Mereka akan dikutuk dan diusir dari negeri itu, dan mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi sayangnya, mereka memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Dasar dari perjanjian kekal antara Allah dan manusia adalah hubungan antara Allah dan manusia itu sendiri. Karena Israel terus-menerus memilih untuk tidak setia, maka Tuhan membawa ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini, yaitu kutuk karena melanggar perjanjian. Jika Nuh menolak Tuhan, maka dia akan mati dalam air bah. Israel juga demikian. Apabila mereka setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tetapi kalau tidak, maka kutuk akan mereka rasakan. Dan Israel dengan keras kepala terus-menerus menolak Tuhan dan janji kedatangan Mesias, sehingga mereka kehilangan status sebagai umat pilihan. Pelajaran bagi kita bahwa Allah mengasihi kita dan Dia memilih kita, tetapi Tuhan tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya jika kita memilih
untuk terus-menerus dan dengan keras kepala menolak tawaran juru selamat. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus selalu mengingat Dia, mendengarkan Dia, berusaha untuk memahami dan menuruti akan firman-Nya, takut akan Dia, dan melayani Dia. Mari belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tolong kami Tuhan untuk terus beriman kepada Tuhan dengan mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.